insight sebenarnya bagaimana sih menemukan talenta yang tepat untuk diajak kerjasama pada waktu awal Mas Andrew memulai bisnis itu, dan bagaimana mempertahankan bahkan meningkatkan mungkin skillnya bagi para karyawan-karyawan atau mitra dari Mas Andrew. Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi pada awalnya memang sama seperti UKM kebanyakan, kita belum punya pengalaman. Jadi dan itu menjadi kendala bagi kami karena memang apalagi di peternakan, pembelajar tentang ekonomi itu tentang bisnis ini memang tidak sedalam kalau mungkin teman-teman di manajemen gitu ya, prodi itu. Nah, apa yang kami lakukan? Pertama kami mencoba melakukan insting yang harus dilaksanakan saja. Apa yang dilakukan? Pertama, kita coba buka rekrutmen, kita juga coba undang teman-teman terdekat, dimana karena dulu kami belum bisa gajian gitu ya, jadi kan bareng-bareng. Tetapi memang PR-nya UKM terutama yang bergeraknya itu dari mulai bangku kuliah, itu pasti cobaannya dari pada saat kelulusan. Berapa orang yang bisa bertahan pada saat lulus ini menentukan. Dulu kami kebetulan karena 2 orang, kami kebetulan dulu asisten dosen, kami juga masih marching band, kegiatannya banyak, maka kami undang 3 orang lagi, jadi berlima. Tapi apa yang terjadi pada saat lulus akhirnya 3 orang memilih untuk bekerja. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita cuma berdua. Kebetulan karena kita cuma tinggal berdua, akhirnya kami nikah gitu. Itu istri saya sekarang. Jadi udah tinggal berdua gitu ya. Nah, memang kendalanya di situ. Kita perlu memahami watak orang seperti apa segala macam. Tapi satu yang menjadi dasar kami mencari tim kami dari awal adalah kenapa logo kami menggunakan hati ya, Sweet Sunday itu. Karena kita pengen semua orang yang berkecimpung dengan kita tuh bekerja dengan hati. Makanya logo kita gini. Nah, artinya apa? Kita bicara bisnis ini, memang kita bicara harus bisnis yang nantinya harus grow dan profit. Tetapi di balik semua itu pertama adalah visi misinya apa? Visi misi yang penting buat kami. Dan ini yang membuat kita sangat selektif sekali sama investor. Jadi syarat untuk bisa bekerja sama dengan kami bahannya harus 120% lokal. Tidak ada 1 gram pun yang impor. Tidak semua investor bisa bekerja sama karena memang kadang fokusnya cuan ya. Nah, lalu semua tim yang bekerja di tempat kami sekarang itu kita seleksi berdasar itu juga. Apakah mereka punya passion untuk pengembangan pangan lokal? Apakah mereka care terhadap peternak dan petani lokal? Lalu ke depannya semenjak tahun 2017 kita membuat program internship. Sebelum sekarang ada kampus Merdeka Belajar ya. Dulu kami sudah buka internship dari tahun 2017. Itu yang magang dari SMK, ada yang dari kuliah segala macam, bahkan dari Aceh ya, dari Syah Kuala sampai Kupang sampai Makassar dan rata-rata Jogja, itu banyak tempat kami. Enaknya adalah pada saat kita bisa melihat mereka pada saat sedang internship, mereka bekerja seperti apa, itu yang nantinya akhirnya kami rekrut. Jadi lebih mudah, apalagi sekarang ini didukung oleh pemerintah punya program namanya Kampus Merdeka Belajar. Bapak, Ibu, teman-teman UKM semuanya di sini, ayo kita semuanya sediakan tempat untuk bisa adik-adik kuliah dan SMK magang. Ini mutualisme. Sebagai info, salah satu hal uniknya aja, Sweet Sunday itu ngitung laporan keuangan kan pasti kan ada, biasanya kalau UKM tuh keluar masuk saldo gitu kan ya. Nanti sudah agak naik dikit ada laporan keuangannya laba rugi, kemudian neraca. Nah, rata-rata pasti beberapa kebanyakan keluar masuk saldo nih, masih cash flow. Pertama kali dari 2008 itu kami membuat laporan keuangan yang benar-benar ada laba rugi sama neraca keuangan itu baru tahun 2017. Pada saat ada yang magang di tempat kami dari jurusan ekonomi. Artinya kita belajar 2 arah Bapak Ibu. Kita harus bisa mengosongkan gelasnya agar kita selalu grow. Nah, kebanyakan kalau kita membuat gelas kita penuh, artinya saya sudah pintar dan gak perlu belajar lagi, itu yang membuat akhirnya kita stuck. Nah, pahlawan tumpuan ekonomi negeri ini harus grow, gak boleh enggak. Karena kita gak hanya bicara ekonomi keluarga doang, tapi kita bicara ekonomi tim kita, keluarga kita, petani peternak, atau mungkin kaum termarginalkan yang nanti Bapak Ibu akan sejahterakan melalui bisnisnya Bapak Ibu semuanya. Untuk itu harus dipacu terus kapasitas. Jadi itu mas cara nyari tim di kita, passion harus dapat dulu. Dan kalau di Jogja itu kita ada beberapa istilahnya namanya faktor harus Jogja. Maksudnya adalah bagaimana orang ini bisa fight untuk berkembang di Sweet Sunday. Karena kebanyakan kalau UKM kan pasti dibanding-banding sama Jakarta ya. Bu, kalau di Jakarta saya dapat gajinya 10 kali lipat bu, sekian. Karena itu kita harus tahu passionnya dapat nggak di tempat kita. Kalau dapat baru kita rekrut. Karena kalau enggak biasanya dalam masa kontrak mereka nanti
kabur gitu ya, di tempat kita ada penalti. Nah kita sebenarnya tidak mau itu terjadi, makanya kita pastikan bahwa dia setahun ke depan nih harus bisa belajar di Sunday. Dan kebanyakan sekarang rata-rata karyawan kami sudah ikut kami 6-7 tahun. 6-7 tahun. Wah, biasanya milenial cuman betah kerja 1 tahun, healingnya 2 tahun. Probation ya. Itu kan menarik ya, berarti bagaimana satu tadi kolaborasi dengan institusi